Salam spektakuler. Saya La Odi Mandong dari Idola Institute. Topik kita pada hari ini adalah menjadi branding. Brand merupakan aset sungguh sangat bernilai yang terdiri dari huruf-huruf atau kata-kata yang dapat terbaca serta berbentuk simbol. Brand mengandung janji untuk secara konsisten memberikan ciri, manfaat, dan jasa tertentu kepada pembeli. Brand lebih dari sekedar jaminan kualitas karena di dalamnya tercakup 6 makna pengertian, yaitu pertama, atribut produk, kedua, manfaat, ketiga, nilai, keempat, budaya, kelima, kepribadian, dan keenam, pemakai. Jadi, brand yang lebih familiar dengan sebutan merek merupakan suatu unsur yang memiliki pengaruh sangat besar, berfungsi sebagai identitas yang mampu merepresentasikan tentang citra. Sedangkan pengertian brand menurut David Acker adalah nama dan atau simbol yang bersifat membedakan seperti sebuah logo, cap atau kemasan, dengan maksud mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang penjual atau sebuah kelompok penjual tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut, dan bagi umat Islam yang baru beberapa hari memasuki bulan Ramadan sebagai bulan ladang untuk beramal, merupakan peluang yang harus dioptimalkan dan dimaksimalkan atas segala gerak dan aktivitas agar semuanya bisa bernilai ibadah. Sekaitan dengan pembicaraan tentang brand tersebut, dengan nawaitu karena mencari ridho Allah semata, seketika terlintas secara liar di pikiran saya sebuah pertanyaan bahwa kenapa masjid pada umumnya pada bulan Ramadan ramai, berbeda dengan bulan-bulan lain? Adakah kaitannya dengan apa yang dimaksud brand? Sejenak, mari sama-sama kita amati masjid yang ada di tempat domisili masing-masing. Apakah betul pertanyaan tersebut juga sama faktanya? Kalau memang sama, berarti pasti ada yang berbeda antara bulan Ramadan dengan bulan-bulan lainnya. Saya yakin pasti ada di antara saudara sudah tidak sabar, langsung mengatakan bahwa jelas pasti ada bedanya, yaitu terletak pada adanya jaminan pahala yang berlipat-lipat yang ada di bulan Ramadan. Statement tersebut adalah tentu benar. Meskipun demikian, di samping memang adanya jaminan tersebut, saya terpanggil untuk melihat perbedaan tersebut dalam korelasinya dengan kata branding. Brand adalah merupakan salah satu bagian terpenting dan memiliki kemampuan untuk menjadi suatu nilai tambah. Contohnya, seringkali biasanya di serambi atau di pelataran masjid ramai penjual yang menyediakan pernak-pernik ibadah termasuk parfum. Ketika ada 2 botol parfum yang masing-masing berisi jenis parfum yang persis sama baik kualitas maupun kuantitasnya, namun salah satunya ada yang memiliki merek dan yang satunya tanpa bermerek, bagaimana kira-kira asumsi yang berkembang terhadap kedua parfum tersebut? Saudara pasti bisa memastikan bahwa parfum yang bermerek akan memiliki nilai lebih baik dan lebih berkualitas dibandingkan dengan parfum yang tanpa merek. Dengan tetap memperhatikan pada kriteria pembuatan merek seperti mudah diingat, memiliki makna, menarik, fleksibel, legal, sudah tentu maksud dan tujuan yang tidak kalah pentingnya adalah dapat menarik perhatian masyarakat untuk diingat dan dipakai. Memiliki makna yang dapat mempengaruhi konsumen untuk memakai produk tersebut. Mampu untuk menarik perhatian konsumen, dapat dimengerti dan tetap dapat diterima oleh pasar, bahkan budaya lain, serta memiliki kekuatan menurut hukum
dan undang-undang yang berlaku. Oleh karenanya, sebuah merek memang tidak dibangun dalam waktu yang singkat. Sangat membutuhkan waktu yang lama guna untuk membangun nilai-nilai yang ada di dalamnya, dan untuk memelihara nilai-nilai tersebut dibutuhkan waktu yang berkesinambungan serta tidak bisa terlepas dari perubahan lingkungan. Kembali ke kaitan lebih memakmurkan masjid di bulan Ramadan dibanding dengan bulan-bulan lainnya. Agar masjid memiliki branding, ada 3 fungsi yang harus direalisasikan, yaitu pertama, fungsi ibadah, kedua, fungsi sosial, dan ketiga, fungsi pendidikan. Fungsi ibadah. Seringkali kita jumpai masih ada masjid buka tutup hanya pada saat jam-jam sholat 5 waktu. Biasanya masjid semacam ini bila ditanya pengurus masjidnya, alasannya adalah takut kecurian barang-barang perlengkapan masjid. Sementara di sisi lain, fungsi masjid sebagai tempat ibadah kurang maksimal, karena terkadang masih ada saudara sekeyakinan yang ingin menunaikan kewajiban sholat merasa kesulitan akibat masjid tertutup. Fungsi sosial. Bila ditelusuri kenapa kondisi tersebut di atas terjadi, tentu tidak bisa dipungkiri lagi bahwa penyebab terjadinya pencurian itu karena kurang maksimalnya fungsi sosial masjid. Ini berarti kesalahannya terletak pada pengelola atau cara pengelolaan masjid, bukan masyarakatnya dan pencurinya. Mereka hanya membutuhkan sentuhan sosial dari pihak masjid. Dari fungsi pendidikan, masjid pada umumnya di saat bulan Ramadan sangat intens melakukan kegiatan ceramah agama, pengajian, membenahi perpustakaan dan lembaga pendidikan yang ada, bahkan melaksanakan diskusi hingga kajian-kajian untuk lebih memperdalam pemahaman keagamaan. Sehingga dengan demikian, sangat jelas bahwa yang menjadi pembeda adalah karena adanya nilai tambah pada bulan Ramadan dibanding dengan bulan lainnya. Nilai tersebut tentu tidak terlepas dari adanya jaminan pahala yang berkali-kali lipat, yang merangsang dan sekaligus mendorong umat untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan ketiga fungsi masjid yang mutlak harus direalisasikan. Sebenarnya kalau bicara soal branding, para nabi dan rasul sudah melakukannya dengan sangat sukses. Sebagai bukti nyata kesuksesannya adalah mereka semuanya memiliki pengikut setia, bahkan bukan cuma pada saat kenabiannya atau masa pemerintahannya, tetapi mampu bertahan sepanjang masa. Selamat menjadikan masjid memiliki branding agar supaya keterpanggilan memakmurkan masjid berkelanjutan di luar bulan suci Ramadan. Salam spektakuler. Saya Odi, terima